Dia udah mulai ketiduran, dia mimpi ada yang lewat depan jendela. Kan itu tuh tirainya tipis banget ya, jadi kalau ada orang jalan tuh kelihatan, orang ngapain di depan jendela tuh kelihatan. Dia mimpi ada orang jalan di depan dia kayak gitu, lewat gitu kan, lewat di jendela. Terus tiba-tiba ngadep ke nyokap gue kayak gini, ngadepin badan ke nyokap gue dan kayak mau nyoba masuk ke jendela lewat si tirai itu kayak gitu. Terus nyokap gue kaget kan, dia bangun ngadep TV, terus dia ngucap kan, baca-baca. Pas dia nengok kanan ternyata sosoknya mau beneran ada depan dia. Gila, merinding banget langsung. Udah ada sosoknya depan mata dia itu, katanya sosoknya itu nunjuk muka nyokap gue, terus itu udah hilang gitu, bener-bener ditunjuk gini. Terus kayu-kayu setiap cermin itu ditempelin stiker lafaz Al-Quran, itu nggak tahu ayat apa, bentuknya tuh emas bulat, itu di setiap itu ada. Cuman kan awalnya gue mikir ya kita namanya pindah ke rumah baru, otomatis yang ada di rumah itu kita ubah dong, dicabut-cabut semua stikernya kayak gitu. Itu stiker warna emas, gue aja nggak pernah ngeliat stiker kayak gitu, emas bener-bener ada ukirannya kayak gitu. Itu tuh cabut sama gue di setiap pintu, setiap kayak gitu cabut. Sampai akhirnya itu waktu mau pindah itu si Pak RT-nya itu ngomong lagi ke gue, tapi bukan udah dipasang ya, katanya udah dipasang apa? Itu kan yang stiker emas masih ada katanya. Stiker emas yang mana kata? Halo guys, selamat datang di Nirmala Rembulan. Ketemu lagi sama gue Kiki, dan kali ini kita kedatangan adik-adik kita, ABG ya. Dan jangan lupa ya, sebelum kita dengerin ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk pasang headsetnya dan besarin volumenya untuk supaya kalian makin merinding dengan ceritanya. Siapa tahu cerita ini bisa jadi cerita kalian. Nah, sebelum kita dengar ceritanya mereka, perkenalan dulu dong, dengan siapa ini? Gua Tala. Gua baik. Mereka masih adik-adik ya? Masih adik-adik kita ya guys, masih sekolah lah. Kalian mau cerita apa nih guys? Gimana ceritanya? Ya, jadi for your information, gue tuh dari kecil sebenarnya gak ada pengalaman di rumah ini. Karena gue itu tumbuh besar di puncak di Kabupaten Bogor. Dari gue lahir sampai gue nginjek SMP kelas 3, gue itu tinggal di sana, gue besar di sana bareng orang tua gue dan keluarga gue. Sampai pada akhirnya ada suatu hal yang mengharuskan gue pindah rumah dari sana karena dengan alasannya sekolah ya, akademis biar dekat, dan juga alasannya itu ya ada suatu alasan lah di keluarga gue yang mengharuskan gue untuk move dari rumah yang lama ke rumah yang baru kayak gitu. Sampai akhirnya gue nemu di rumah di kota Bogor. Gue gak bisa sebut lokasi persisnya, cuman yang jelas di penghujung kota Bogor lah, nggak jauh juga dari sini. Dari sekian banyak rumah yang gue survei dan gue cari, akhirnya rumah ini jatuh ke pilihan keluarga gue buat ditempatin pada saat itu. Dengan alasan waktu itu lokasinya yang cukup strategis, luasnya juga sesuai sama yang kita cari, pokoknya masuk kriteria lah kayak gitu. Setahun gue tinggal di sana, gak ada problem sama sekali kayak gitu. Dari awal gue pindahin barang dari rumah lama ke rumah baru itu gak ada problem sama sekali. Cuman mungkin ada sedikit cerita dari awal gue pindah itu, karena ada sedikit problem. Gue itu pindah hari pertama dan hari kedua itu sama sekali gak ngasih keluarga besar gue di puncak, dan pindah gitu aja, mindahin barang tuh waktu itu tengah malam, gue inget banget. Dan akhirnya udah gue mau ke rumah yang baru dan stay di situ sampai akhirnya
kakek nenek gue tahu dan ya udah akhirnya mereka nerimain hal itu kan, karena ada satu problem yang cukup lumayan berat lah kayak gitu. 1 tahun gue berjalan di sana, gue jalanin masa SMA gue kelas 1 tuh di rumah itu kan. Gue sih ngerasa seneng awal tinggal di situ karena enak juga kan tinggal di kota. Sekian tahun gue tinggal di kabupaten, beda banget kan feelnya. Terus gue have fun lah tinggal di sana, mau kemana-mana dekat kan, mau sekolah dekat, mau nongkrong sana sini dekat. Dulu gue juga nggak ragu-ragu buat ngajakin temen gue tuh nginep hampir mungkin seminggu tuh bisa 2-3 kali nginep di rumah gue, karena waktu itu zamannya covid ya, sekolah lagi online. Jadi bener-bener free lah di rumah itu. Tahun berjalan nggak ada masalah sampai akhirnya mulai ada sedikit gejala-gejala dan gangguan yang awalnya tuh sebenarnya bukan dirasa sama gue, tapi waktu itu tuh gue sempat punya satu ART di rumah itu. Jadi cerita pertama ini gejalanya pun nyokap gue nggak cerita dan baru cerita setelah semua anggota keluarga gue mulai ngerasain juga gejalanya. Akhirnya dia speak up soal gejala utamanya itu. Waktu itu gangguannya pertama, jadi waktu itu waktu covid tuh sekolah tuh udah zaman masuknya hybrid, jadi 2 hari sekolah 2 hari di rumah kayak gitu. Dan waktu gue masuk hari sekolah, adik gue dan gue sekolah, gue tuh udah bersaudara di rumah, jadi cuma adik gue dan gue doang, gue anak pertama. Jadi waktu dua-duanya sekolah tuh nyokap gue di rumah cuma sendiri. Dan waktu itu jadwal ART gue masuk kerja di rumah kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia masuk, waktu itu tuh posisinya, ini diingetin ya, posisinya waktu itu nyokap gue lagi dianterin sama supirnya ke minimarket buat belanja kebutuhan di rumah, kebutuhan dapur gitu kan. Dan itu tuh dengan posisi rumah itu ditinggalin kuncinya. Rumah itu tinggalin kuncinya di bawah keset pintu masuk. Dan itu udah di calling langsung ke pembantunya, ke ART-nya, buat ambil kunci di situ. Lalu dia masuk lah. Di pandangan ART gue, begitu dia masuk, ternyata nyokap gue itu ada di dapur lagi masak. Itu gejala pertama. Sampai akhirnya waktu dia masuk tuh, dia ketemu kayak udah nganggapnya dia biasa. Nyokap gue juga nyapa gitu kan, ngobrol segala macam. Sampai akhirnya nyokap gue ke atas ke kamar, hilang sekian lama. Tiba-tiba pas ART gue lagi cuci piring di dapur, dari luar nyokap gue masuk ke mobil. Kaget dong RT gue, perasaan tadi datang kan ada. Nah itu gejala pertama tuh, cuman waktu itu kayak mungkin masih dianggap ringan sepele karena ya mungkin entah itu salah atau misalkan halusinasi, kan nggak ada yang tahu ya waktu itu mikirnya, karena itu masih gangguan pertama juga dan kita semua sekeluarga nggak fokus buat ke hal itu kayak gitu. Lebih ke ngejalanin hidup di rumah baru aja sih kayak gitu. Sampai akhirnya itu gejala paling parahnya itu ini gue itu ngalamin satu kejadian pertama. Jadi waktu gue udah punya rumah yang baru ini, nyokap gue tuh suka banget nginep ke rumah yang lama yang gue di puncak itu, rumah masa kecil gue. Sedangkan gue anak remaja yang baru kenal SMA kan, kalau gue harus ikut ke puncak kayaknya bete, nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa berangkat ke sana sini. Jadi gue lebih milih buat di rumah stay sendiri kayak gitu. Dan lebih milih opsi buat ngajakin teman nginep atau minta temenin orang nginep di rumah kayak gitu. Dan itu tuh bahkan gue masih punya arsip story, itu banyak banget teman gue nginep bener-bener gak berhenti sampai ada satu hari, karena tiap gue ngajakin nginep orang tuh kadang nggak nolak karena emang ya seenak itu rumah kosong kan, data kayak gitu, nggak canggung juga buat nginep, buat main ke rumah. Ada satu hari gue posisinya lagi demam tuh, gue nggak enak badan, feeling tuh udah nggak enak di situ, tapi nggak ada feeling ke hal kayak gitu ya, cuman emang yang ngerasa nggak enak feeling. Waktu itu gue mikirnya karena gue lagi sakit kayak gitu. Jadi daerah rumah gue itu, ini kalau dilihat dari depan ya, ini tuh rumah garasi cukup 2 mobil nih. Terus pintu masuk itu view-nya itu langsung ke ruang tamu dan ada space tirai gitu, dan itu langsung ke dapur. Kalau tirainya dibuka itu bener-bener ruang tamu, dapur kelihatan semua all in one gitu, lurus ke depan kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian, gue lagi sakit, gue harus keluar kamar karena waktu itu posisinya gue lagi sakit, pengen ngambil minum air hangat kayak gitu. Dan kalau misalkan gue ngambil minum di rumah gue, posisi dispenser di sini ngambil minum, view gue sebelah kiri itu tangga, dan tangganya itu cukup panjang, jadi tangganya itu bentuknya nekuk, lurus kanan tinggi gitu tangganya. Sudut tangganya pun sedikit kelihatan, kalau misalnya kelihatan banget sih dari depan kayak gitu. Jadi gue ngisi minum di dispenser posisinya tuh kayak gitu, isi minum di dispenser.
gue ngisi di Tupperware yang langsung 1 liter karena mikirnya gue lagi sakit capek banget harus keluar masuk kamar buat bolak-balik ambil minum kan. Gue ambil minum lah dengan feeling udah gak enak banget tuh, badan udah pusing banget, udah demam, panas dingin gitu. Gue ambil minum, botol udah full, gue tutup. Kan kalau misalkan gue ngelihat kayak gini, ekor mata bisa ngeliat dong sini. Iya. Oh di sini ada orang nih, di sini juga ada lukisan kayak gitu kan. Waktu itu gue ngelihat di penglihatan gue di ekor mata kayak ada bayangan warna putih hitam di ekor mata. Cuman kayak ya udah nggak berani nengok kan. Di film udah makin gak enak, bener-bener kayak panas langsung. Posisi badan lagi meriang, dingin kan, tiba-tiba panas ketika keringetan gitu kan. Gue tutup botol Tupperware. Terus pas gue mau ngadep ke kamar lagi buat putar balik jalan ke kamar, akhirnya gue banding dulu buat nengok. Itu gejala pertama yang masih ingat banget di pikiran gue, bahkan sampai ingat masih sekarang detailnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Jadi waktu gue nengok ini, air banding nengok ke sini tangga, jadi ada sosok nenek-nenek. Itu ntar ada juga kok fotonya, klip fotonya ada juga. Jadi dia ngintip gue gini, kasih tau lagi. Jadi dia ngintip gue gitu. Itu gue kaget, bener-bener sampai dianya hilang, sampai abis dia gini, terus hilang lagi pun gue masih bengong ke tangga ngeliat. Sampai akhirnya dalam hati, baca-baca yang gue bisa lah ya. Gue balik ke kamar dengan posisi udah mau, itu jujur udah mau nangis itu. Udah mau nangis, gue akhirnya nelfon orang semua buat nginep di rumah gue, dan hari itu satu pun gak ada yang mau. Karena itu posisinya malam minggu dan gue liat snapgram temen gue, bahkan Arba itu waktu itu lagi di luar lagi ngopi, tapi waktu itu dia gak bisa, bocil banget. Akhirnya gue mau nggak mau beraniin diri lah buat nelfon cewek gue kan buat temenin tidur. Dan ya udah akhirnya gue ngambil Quran buat tidur samping gue, at least gue ngerasa aman, tenang. Akhirnya udah tuh malam itu berlalu dan oke, besoknya gue sakit juga dan tetap drop badan gue di situ. Dan tapi di situ gue belum beraniin cerita ke nyokap gue karena beberapa kali waktu kecil pun kalau misalnya gue sakit gue sering ngalamin halusinasi kayak gitu. Nah tapi semua kejadian ini mulai gue ngerasa nyadar kalau ini ternyata nggak beres di saat gue sadar, di saat keluhan keluarga gue tuh selalu ngelihatnya sosok yang sama, nggak pernah berbeda, selalu itu sosoknya kayak gitu. Sampai akhirnya ada kejadian kedua itu waktu gue sekolah juga. Ini waktu posisinya sekolah udah lumayan cukup masuknya, udah nggak online lagi, kelas 10 akhir. Nah, nyokap gue di rumah lagi cuci piring, posisinya ART gue itu udah berhenti kerja. Nyokap gue akhirnya cuci piring, beres masukin gue sarapan kan, gue udah berangkat sekolah. Jadi waktu dia cuci piring, kondisi rumah sepi dong, pintu depan ketutup, itu masih pagi buka 6:30 ada kali udah berangkat. Jadi posisinya tuh nyokap gue cuci piring, habis itu waktu dia cuci piring, nah nyokap gue tuh waktu kecil dipanggil, punya panggilan khusus, panggilannya Mia, sedangkan nama asli dia bukan itu. Dan yang tahu tuh cuma ya keluarga terdekat gue, kakek nenek gue yang manggil kayak gitu kan, saudara-saudara dia. Bahkan teman-temannya pun gak ada yang tahu panggilan itu. Waktu dia lagi cuci piring, tiba-tiba ada yang manggil pakai panggilan itu dari atas, Mia. Terus nyokap gue bener-bener terpaku, dia beresin cuci piring, akhirnya nelfon nyokap gue buat pulang dan ngabarin kejadian itu. Di situ udah mulai connect tuh, semua kejadian udah mulai connect. Sampai waktu itu inget banget, waktu lagi buka bersama di rumah gue, nyokap gue ngundang teman-temannya. Jadi ada satu temennya nyokap gue tuh lagi hamil posisinya. Dia masuk rumah, dia teriak katanya. Di atas ada orang ya katanya. Orang nggak ada kok. Kakak di bawah, kakak tuh kan gue dipanggil kakak di rumah. Kakak di bawah, tadi kamar. Terus itu tadi siapa katanya? Udah jangan nakut-nakutin kayak gitu katanya. Jangan nakut-nakutin kayak gitu. Udah lagi bulan puasa, aku bukber, nggak mungkin ada kayak gituan bulan puasa. Ada berlalu tuh. Ini udah masuk bulan puasa ya. Sampai akhirnya puncak-puncaknya itu makin parah waktu semuanya itu udah ngalamin kejadian. Nah, waktu beberapa hari dari kejadian itu, nyokap gue itu tidur sendiri di kamarnya. Waktu itu bokap gue lagi nggak pulang, kerja keluar kota, akhirnya dia tidur sendiri di kamarnya. Jadi malam-malam tuh dia tidur. Itu posisi di rumah gue lengkap, kecuali bokap gue nggak ada. Ada saudara gue nginep, ada gue dan ada adik gue juga tidur di kamarnya masing-masing. Jadi kamar nyokap gue itu kamar yang langsung ngadep ke balkon, gitu. Jadi cuma dilapisin tirai tipis doang. Jadi kalau ada siluet apapun dari luar itu masih kelihatan, kayak gitu. Jadi dia tidur. Itu jam 1:30 ya. Dia tuh pertama ada kiri, nggak bisa tidur, terus ngadep lurus kan, kayak gini, terus nonton TV.
Dan dia masih nggak bisa tidur, sampai akhirnya mutusin dia nyari posisi paling enak lah buat tidur kan. Jadi dia ngadep kanan lah, ngadep jendela. Karena kalaupun kita ngadep jendela itu angin dari luar terasa kan adem gitu. Dia ngadep jendela. Dia udah mulai tidur, ketiduran. Dia mimpi ada yang lewat depan jendela. Kan itu tuh tiranya tipis banget ya. Jadi kalau pernah disuruh orang jalan tuh kelihatan orang ngapain di depan jendela tuh kelihatan. Dia mimpi ada orang jalan di depan dia kayak gitu. Lewat gitu kan, lewat ke jendela. Terus tiba-tiba ngadep ke nyokap gua kayak gini, ngadepin badan ke nyokap gua dan kayak mau nyoba masuk ke jendela lewat si tirai itu kayak gitu. Terus nyokap gua kaget kan, dia bangun ngadep TV, terus dia ngucap kan baca-baca. Pas dia nengok kanan ternyata sebenarnya mau beneran ada depan dia. Gila, merinding banget langsung. Udah ada sosok di depan mata dia itu katanya sosoknya itu nunjuk muka nyokap gua, terus habis itu udah hilang gitu aja. Bener-bener ditunjuk ini. Waktu kejadian itu nyokap lihat gak orang, atau maksudnya bentuknya gimana atau kayak gimana gitu? Nah, jadi ngelihat atau enggaknya ciri-cirinya, kalau gue pribadi kan gue udah ngelihat persis waktu kejadian gue lagi sakit. Tapi gue belum ngejelasin spesifik kejadiannya karena masing-masing belum speak up dan nyoba buat ceritain semua nih. Kalau udah sama-sama ngerasain keluhan gejala itu kan. Sampai akhirnya oke, udah. Terus nyokap gue tuh cerita ke bokap gue kayak gitu. Dan bokap gue masih ngakit dari anak-anaknya, dari gue, dari sepupu gue yang tinggal di rumah gue, dari adik gue. Karena takut ngerasa nggak nyaman kan tinggal di situ. Tapi waktu udah ada gejala itu, wah kayaknya udah nggak bener banget. Akhirnya tapi dibiarin berlalu. Dan makin parah ada. Itu tuh besok lusanya bokap gue pulang dari kerja. Waktu itu tuh bokap gue tuh datang, terus dia butuh benerin pintu kamar mandi atas. Itu kan posisi rumah 2 lantai, 3 kamar mandi, dan dia harus benerin kamar mandi 1 di atas. Dan tuh kamar mandi sebenarnya nggak bisa dipakai sama orang karena emang space-nya di ujung banget kan. Dia benerin pintu kamar mandi, dan waktu itu tuh semua alat buat benerin pintu kamar mandi ada di toolkit kan, box perkakas gitu. Iya. Dan waktu itu dia butuh golok buat motong sedikit celah pintunya biar bisa masuk slot kuncinya. Gue inget banget tuh, karena waktu itu gue merhatiin. Dan itu waktu dia beres benerin, dia tuh ke bawah, turun ke bawah, naro si golok itu di meja makan di atas box perkakas. Itu pasti ditaruh ke dalam box perkakas, cuman posisinya belum ditutup rapat, nggak dikunci, kan itu bisa dikunci ya box perkakas. Terus waktu nyokap gua dari bawah dia mau naik ke atas, waktu dia nyampe kamar, itu golok udah ada di atas kasur dan ngadep ke dia. Iya. Aneh banget. Iya, itu di situ udah mulai parah lah sampai akhirnya udah gak masuk akal kan ya kalau dipikir-pikir. Akhirnya kita semua waktu itu mutusin buat nginep dulu 1 malam di rumah yang di Puncak dan ceritain soal inilah ke kakek nenek juga gitu. Akhirnya udah kan cerita dan masing-masing speak up dong soal keluhannya. Dan ternyata yang selama ini gue rasain pun dirasain sama seluruh keluarga gue. Bahkan teman-teman gue ternyata udah ada beberapa yang ngerasa cuma nggak berani speak up kan. Karena kan mungkin mereka mikirnya entah itu baik atau emang penunggu di situ. Sedangkan gue penghuni baru di situ kan. Gue belum tahu background cerita rumahnya kayak gimana, kisah awalnya kayak gimana. Kalau boleh tanya nih gue, kan kalian pindah malam-malam ya? Iya. Berarti kalian nggak izin dulu atau selamatan dulu gitu, itu nggak ada sama sekali atau gimana? Ini juga fun fact yang terjadi. Jadi waktu awal gue pindah ke situ emang pindahnya secara nggak etis sebenarnya, nggak bilang ke keluarga. Karena ada problem berat banget yang nggak bisa gue ceritain. Kita nggak bilang sama kakek nenek, ibarat kita nggak minta restu sama keluarga sama sekali. Tiba-tiba pindah, paginya hilang kan, mobil nggak ada, barang-barang rumah udah pada dibawa gitu kan. Dan itu kita sama sekali gak ngadain selamatan atau pesan pengajian. Itu cuma gue inget banget 5 anggota keluarga ikut pindahan ke situ sama tukang yang bantuin bawa-bawa barang. Itu di situ duduk semua ngelingkar dan baca doa aja sebisa mungkin. Emang itu di situ salahnya sih, awalnya salahnya juga di situ. Kayak gitu. Tapi kalau menurut pandangan gue ya itu nggak salah-salah banget. Itu termasuk izin lah kita ya sama yang tinggal di situ gitu. Mungkin ada sesuatu yang diminta atau gimana, kita juga nggak tahu. Terus lanjut. Sampai akhirnya tadi tuh kan yang kejadian golok ya. Kita akhirnya udah makin parah, akhirnya masing-masing udah speak up soal ini kayak gimana nih rumah di sini. Kalaupun harus pindah lagi ke Puncak nggak mungkin.
akses buat sekolah jauh kan, range jauh banget, ibaratnya nggak fleksibel lah kalau harus pindah ke puncak demi karena hal ini doang. Siapa tahu kan ntar terbiasa gitu kan, karena udah dibiasain lagi sampai akhirnya ternyata makin parah. Akhirnya kita ngundang salah satu ibaratnya ustadz lah, kita ngundang ustadz ke dalam rumah gitu kan buat cek. Ustadz pun juga bilang ini aura rumahnya nggak enak ya, panas katanya kayak gitu. Padahal kan untuk pakai AC di kamar juga pakai AC kan, full AC. Karena juga daerahnya kalau di kota Bogor itu termasuk daerah yang terkenal panas lah kita dari sini. Sampai akhirnya udah ngundang, dan waktu itu tuh ada satu kejadian yang bikin bener-bener ini udah nggak masuk akal dan emang kayaknya harus bulan pindah. Jadi waktu itu syarat dari ustadznya ini ngajiin dulu di rumah kayak gitu kan, ngajiin dulu di rumah. Terus abis itu dia baca-bacain air putih yang udah dibacain. Itu kan katanya menurut orang itu spot paling disukain itu di sudut tangga yang gue lihat. Di situ udah pasti, karena bawahnya tuh ada tempat pencucian baju, jadi lembab kan katanya di situ. Ditaruhlah air yang bekas dipakai ngaji itu di situ. Itu inget banget, dalam gelas bening full air segini. Terus ustadznya bilang gini, malam ini jangan ada yang tidur di sini dulu katanya. Tunggu sampai besok katanya, mau lihat ada reaksi atau enggak, apa ada yang berubah. Terus besoknya pagi kita itu bareng-bareng, air satu gelas sudah habis. Iya. Mungkin kalau berkurang, kayak ini kan posisi gelas sama ya. Kalau tumpah pun harusnya kan gelas jatuh. Bocor nggak mungkin juga kan, kita harusnya pecah dong, pasti gelas ini kan. Dan itu bener-bener gelas tuh isinya habis, dan ustadznya waktu ngelangkah ke tangga kaget ngeliat itu. Kok bisa pindah aja? Dia bilang gitu. Udah ngundang beberapa ustadz pun ya pendapatnya sama kayak gitu. Itu tuh posisinya masih di bulan puasa juga deh kalau nggak salah. Terus buat si sosoknya itu rincinya kayak gimana, ciri-cirinya seperti gimana. Karena kan gue ngejelasin juga kan waktu cerita di rumahnya puncak tuh, satu ada dulu speak up lah. Ternyata sosoknya emang sama yang dilihat, selalu nenek-nenek. Dia tuh pakai baju putih, tapi ada juga yang ngeliat pakai baju kayak baju adat kebaya Sunda lama gitu. Dan itu tuh nenek selalu bungkuk kayak gitu, dan mukanya selalu sama, atasannya kerudungnya warna hitam kayak gitu. Dan itu ada klip fotonya juga yang foto nanti bisa ditampilin di thumbnail gitu. Dan itu klip fotonya juga waktu itu kejadiannya ke capture-nya sama temen gue ini Arbay, mungkin dia bisa cerita lebih lanjut. Gimana kak ceritanya? Wah, waktu itu sih gue sempat diajak nginap sama Tala, dan di situ dia bilang katanya bokapnya lagi pergi, dan di situ sendiri ya kak? Iya sendiri banget. Iya dia sendiri, terus dia ngechat gue, baik sini nginap, dan gue ya udah bentar gue TW. Kalau di kos itu gue ngajak Dika ya kalau nggak saya. Iya, Ya gue doan ya, gue doan. sama Gue doan lah TW ke rumah Tala ini. Nah waktu pas gue udah nyampe rumahnya, belum ada siapa-siapa. Gue ngechat Tala kan, Tal di mana? Kok nggak ada di rumah? Tala bilang lu lagi beli gas apa beli gas ya? Beli gas. Iya dia beli gas. Kata Tala ada di kuncinya, ada di mana? Keset. Gue tuh kalau harus kunci selalu di situ keluarga gue. Taruh di keset lah. Iya di kaset. Gue ambil lah. Gue masuk. Set. Emang hawanya tuh kayak dingin. Pas gue masuk tuh dingin. Terus Dika tuh duduk duluan di situ. Iya. Duduk duluan di sofa ruang tamu. Gue tuh ngepap kan. Tala gue masuk ya Tala cekrek. Di situ tuh belum sadar. Iya, Belum ada yang sadar kalau foto belum ada itu yang capture. Bahkan gue pun waktu itu gak ngeliat sama sekali fotonya. Karena waktu itu gue lagi Tapi sebenarnya yang bahaya bukan nenek-nenek, ada kayak kakek-kakek pakai pangsi, ya nggak sih? itu tuh yang lihat bukan gue tapi ustadznya. Ada nggak pangsi? Yang pakai Ustadznya pangsi? yang ngeliat, kalau gue nggak ngeliat. Ada itu yang lebih serem itu. Si nenek itu tapi Bisa kan? nangis lo tadi. HP gue bisa kan? Iya. Gue dengar. Ayo, ulang lagi, Arya. Udah dua. Demi Allah. Sumpah. Demi Allah. Urusan. Gue dengar. Demi Allah ini mau gue Si ngomong. nenek Lihat itu, apaan? si nenek itu tadi nangis lo, sempet nangis lo. Iya di sini kan? Heeh. Ya udah biarin terus. Sampai pada akhirnya kejadian itu berlanjut waktu gue ngajakin temen gue lagi nginep di rumah. Gue ngajakin Arbay lah
rumah, sama waktu itu Dika juga datang ke rumah. Jadi kita berdua nginep ke rumah gue dan di rumah gue tuh kosong kayak gitu. Dan tadi kan ada sempat pertanyaan soal ciri-cirinya juga ya. Ciri-ciri yang gue omongin kan itu selalu sama apa yang orang-orang keluarga gue lihat, itu selalu sama seperti. Dan bahkan kalau dirinya pun tuh sempat ke capture di foto yang gak disengaja, dan kita aja baru sadar tentang foto itu tuh 2 bulan setelahnya ya. Iya. 2 bulan setelahnya mungkin kita bisa cerita nama Arbay. Pas lu udah pindah itu. Iya. Iya, waktu itu gua diajak nginap sama Atta lain. Dia bilang dia ngechat gua, baik sini nginap, gua sendiri di rumah. Ya udah, gua tanpa gua mikir lagi, bentar gua TW, gua bilang kayak gitu. Dan gua langsung ngechat Tika, Dik nginap gak di rumah si Atala? Atala sendiri di rumah. Ayo, gua di situ jemput si Tika. Gua nyampe di rumah Atala ini. Pas gua nyampe tuh, kok nggak ada orang, ketutup pintunya tuh. Terus gua chat kan otomatis ke Tala, Tal lu di mana? Lu bilang gimana? Gue tuh lagi beli gas. Beli gas ya? Iya beli gas kok. Tala bilang tuh, lu bilang dia apa sih? Bentar, gua pusing anjing. Iya Gua nggak apa-apa. merinding sumpah demi Allah. Nggak apa-apa. Gua merinding anjing demi Allah. Nggak usah dikit, biarin aja. Lanjut, udah nggak usah dipikirin. Lu mah nggak bayangin soalnya, nggak bayangin. Udah aman terus. Ini langsung ya? Aman. Iya, itu aja. Iya. Aman kan? Tuh pas gua udah nyampe di rumah Tala, gua ngechat setelah ini kok nggak ada di rumah. Dan gua, Tal di mana? Gua lagi beli gas baik kata dia. Oh, kuncinya ada di itu di mana? Oke, set. Bawah keset katanya, kata si Tala. Ya udah gua ambil ta. Pas gua masuk, hawanya emang agak dingin gitu. Gua masuk dan situ Sedika duduk duluan. Gua ngepap ke Tala, cekrek. Tal gua udah mau masuk ya ke Ya, rumah. dan itu Gua masuk ya, ya. dan itu pun fotonya udah nyampe ke gua, tapi gua nggak react foto itu dengan jelas kayak gua kan lagi bawa mobil, lagi habis beli gas kan kayak fotonya tuh masih loading dan gua nggak coba buat ngetap buat download video itu foto. Jadi gua bilang, oh yaudah masuk aja bay, kosong kok di rumah nggak ada siapa-siapa. Dan emang di foto itu pun mungkin ada banyak dari cuma Dika doang yang difoto kan, karena kan dia baru masuk. Dan emang nggak ada siapa-siapa. Itu keluarga gua semua full lagi di puncak kayak gitu. Sampai akhirnya itu foto ke capture sama Arbay dan nggak ada yang sadar satupun. Waktu ini kita agak maju dulu ya. Terus waktu 2 bulan setelah kejadian, ini gue udah pindah lagi dari rumah itu. Baru Arbay lagi scroll galeri dan dia liatin ke gue. Itu kan gue udah tenang ya, udah lupa sama kejadian itu. Itu gue sekeluarga trauma lagi karena ngeliat sosok lagi di foto. Ternyata ada itu ke foto. Jadi gue baru ngehnya tuh pas gue lagi scroll gue chat gue sama Tala. Iya. Kalian tuh posisinya lagi ngapain sih di situ? Lagi nginep biasa. Nginep. Biasa. Enggak, maksudnya gini, si makhluk itu di mana, kalian di mana Oh. gitu. Kalau si Dika tuh ini kan ruang tamu ya Tal. Iya. Cuma langsung ruang tamu. Dia tuh si Dika tiduran gini kan di ruang tamunya dan sosok si neneknya tuh di sini di sebelahnya Dia si tuh Dika lah. duduk bungkuk gini. Jadi kan posisi sofanya tuh letter L ya. Kalau letter L kan otomatis satu sofa pendek, satu sofa yang panjang kan. Dika tuh tiduran nyender di sofa yang panjang. Capture dari luar, Dika tuh tiduran ngadep TV. Nah di ujung sebelah sana di sofa yang pendek di bagian L-nya itu, sudut L, itu nenek-neneknya ke foto di situ, ke capture di situ. Dia Langsung, ngadep kamera. siapa? Enggak, maksudnya lu kan foto di situ. Oh iya. Oke. Terus setelah tapi waktu kalian nginep nggak ganggu juga, nggak Nggak. ganggu lagi. Untungnya pada malam itu nggak ada gangguan sama sekali, kayak gitu. Tapi ada satu hal Tal. Gue belum cerita ke lu ya. Oh, waktu mau ngambil minum juga kan. Yang tadi di sama Tala kan di ujung mata ini suka ngeliat orang gitu. Nah di tangganya ini persis kayak yang Tala ceritain tadi, ada yang kayak gini. Sama dia Yang- nengok aku di dulu. Iya gue langsung ngibrit ini kamar lu Tal. Oh iya, inget gua. Itu gue langsung ngibrit. Iya. Tapi itu gue belum berani cerita Tal. Iya. Gue ceritanya pagi. Situ. Setelah malam itu udah kayak nggak kalian nggak cerita atau gimana gitu, nggak ada Nggak. reaksi atau gimana? Dan udahlah malam itu kan berlalu kan ya. Di rumah itu pada malam itu nggak ada gangguan sama sekali. Aman gitu. Besok paginya Dika Arbay pulang dan
bokap nyokap gue masih di puncak dan gue masih stay tidur di situ. Jadi selain gangguan dalam hal mistis, waktu gue tinggal di rumah itu sempat ngerasain gangguan yang benar-benar akhirnya semua sadar. Jadi hawa rumah itu tuh selalu panas. Gue sama nyokap selalu berantem yang benar-benar satu teriak, gue juga teriak, sama adik gue pun kayak gitu. Bahkan gue pernah pukul-pukulan sama sepupu gue sendiri di rumah itu. Emang hawanya benar-benar panas. Tapi kan selama itu kita mikir, oh ya itu mungkin masalah keluarga kan, wajar. Cuma setelah dipikir-pikir sebelum pindah ke situ nggak kayak gini kok. Entah kenapa waktu pindah ke rumah itu masing-masing hawanya tuh emosi panas. Itu akhirnya baru bener-bener kerasain kita introspeksi itu waktu beberapa bulan setelah pindah kayak gitu. Dan satu hal selama gue tinggal di sana, balik lagi kayak ya gue anak remaja yang baru kenal SMA, gue paling malas banget kalau disuruh nginep di rumah puncak dekat kakek nenek gue, karena gue emang lagi pengen senang-senangnya di kota kan. Gue kan dari kecil tinggal di daerah sana gitu kan, jauh. Jadi gue tuh sering banget tinggal sendiri di rumah, tidur sendiri dulu sering banget. Itu jadi hal yang normal buat gue. Sampai akhirnya tuh makin parahnya itu kejadian tuh waktu akhirnya gue sempat mimpi juga, mimpi yang sama. Gue juga ngeliat sosok itu tuh gue ngeliat di mimpi gue ada di kamar gue waktu gue lagi tidur. Jadi kamar gue tuh, gue kalau misalnya gue tiduran gini, depannya tuh lemari gue tuh lemari tanam ke tembok gitu yang katanya besar banget, kayak gitu. Jadi waktu gue tidur lihat kaca tuh, lihat cermin, ada space tirai kamar gue yang belum ketutup, jadi bisa ngeliat tembus ke ruang cuci. Ya serem dong, gue juga mikirnya gak nyaman kan. Gue tutup lah dikit, gue lanjut tidur, gue akhirnya bangun dengan posisi yang sama. Gue kayak deja vu, kayak ulang kejadian. Jadi gue bangun, ngeliat ke cermin masih kebuka, cuma pas gue nutup cermin ternyata itu stok itu ada lagi di situ, lagi bungkuk. Tapi nggak ngadep gue, ngadep ngebelakangin gue, kayak gitu. Tapi di situ makin parah tuh kan, di situ makin parah kejadiannya. Cuman gue waktu itu masih entah kenapa gue batu banget, nggak mau disuruh ikut nyokap bokap gue tidur di puncak, nginep di puncak, padahal gangguannya udah jelas kerasa kan. Sampai akhirnya tuh waktu nyokap gue tidur di puncak dan gue posisinya di rumah sana, ada 8 malam terakhir terberat hidup gue di rumah itu. Karena gue harus tidur 8 malam terakhir di rumah itu dengan posisi gue udah tahu rumah itu isinya nggak beres kayak gitu. Dan gue harus masih stay di situ selama 8 hari karena gue bakal pulang itu H-1 sebelum lebaran waktu malam takbiran. Itu gue bakal pulangnya di situ sendiri ke atas puncak gitu kan. Waktu itu H-, sekian lah, gue lupa gitu kan, udah mendekati lebaran tapi sebelum takbiran, nyokap gue tuh pasti di puncak dan gue lagi di rumah gue yang di sana itu kayak gitu. Jadi nyokap gue tengah malam mimpi jam 12:30, dia lagi tidur sama bokap gue di rumah yang di sana. Dia mimpi bangun tidur di rumah gue yang ini, bangun tidur. Nah jadi di garasi gue ini, garasi sebelah kiri itu yang buat mobil yang satu itu tembok, space kosong, tapi yang sebelah kanan itu tembok tapi depannya ada pohon gede banget kan, bisa lihat ya, pohon mangga itu gede banget. Jadi bener-bener view rumah gue yang harusnya besar tapi bener-bener dari depan ketutupan pohon mangga udah condong gitu loh. Jadi nyokap gue di mimpi itu tengah malam di posisi di puncak, dia lagi tidur, dia bangun sampai kaget tuh, bangun di situ gue. Jadi dia pasti bangun tidur di rumah itu pagi-pagi. Di cerita itu tuh dia nyiapin gue sarapan, gue berangkat, adik gue berangkat, bokap gue pun berangkat kerja. Tiba-tiba di depan rumah itu ada yang ngetok-ngetok, assalamualaikum. Itu suara cewek pasti. Terus waktu nyokap gue ngeliat, itu nyokap gue ngeliat persis nenek-nenek itu tuh bertamu ke rumah gue dan dirinya di bawah pohon mangga. Itu tuh udah pakai tongkat, udah bungkuk, udah tua, rentak banget deh kelihatannya. Dan dengan muka yang sama, baju yang sama, selalu kayak gitu. Nyokapku bilang, masuk bu, katanya, sini ke dalam, katanya. Nyokapku bilang itu di mimpinya. Jadi kayak dia coba komunikasi aja di mimpi itu. Sini bu, masuk ke dalam, katanya. Terus nenek-neneknya itu cuma senyum dan dia ngomong pakai bahasa Sunda lemes. Gue pun waktu itu lupa bahasa Sundanya apa, karena nyokapku itu cerita dalam bentuk bahasa Indonesianya. Jadi nenek-neneknya itu bilang gini, enggak neng, nggak apa-apa di sini aja, katanya. Terus dia diam, akhirnya mendekat 1 langkah, itu dia cuma maju 1 langkah ke depan pintu rumah gua. Dia bilang gini, jangan lama-lama di sini ya neng, katanya. Gak baik buat anak-anak, gak baik buat keluarga juga, katanya. Kayak gitu. Terus tiba-tiba nyokap gua di situ langsung nyadar di mimpi itu, dia langsung nyadar nyebut nama gua. Aduh si kakak katanya.
Dia langsung bangun, terus nelfon gue malam dengan posisi nangis. Dan bayangin itu gue sendiri di rumah, udah 7 malam terakhir, nyokap gue tengah malam nelfon kayak gitu, nyatain mimpi itu, dan gue posisinya ada di rumah itu. Gue merinding lagi. Iya, gue juga merinding banget, gila. Gue posisi di rumah itu, gue langsung nengok sekitar. Wah gila nih, gue harus bertahan malam ini sampai besok gitu, sampai besoknya lagi kan kayak gitu. Sampai akhirnya tuh H-3 sebelum malam takbiran, gue ngundang salah satu teman gue lagi buat nginep karena gue udah bener-bener gak kuat buat tidur sendiri. Dan gue juga di 7 malam terakhir itu H-3 sebelum malam takbiran gue inget. Akhirnya gue selama gue tidur sendiri gue akhirnya gak kuat lah, udah denger cerita dari nyokap gue kayak gitu kan. Akhirnya gue ngajakin teman gue satu lagi buat nginep lah di rumah gue kayak gitu kan. Dan itu gue ngerasa senang banget, akhirnya ada yang nemenin gue nginep lagi. Setelah teman-teman gue pun tahu rumah gue nggak beres, akhirnya nggak mau ada yang nginep lagi kan. Dia masih mau karena dia belum tahu ceritanya. Kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya. Kalau gitu kita panggil Kita aja berarti ya. ya. Kita gantian kakak. Ini Halo. dari diri dulu. Kenalin diri dulu. Dengan siapa ini? Dengan Vito. Oke, Vito gimana? Waktu itu tuh setelah lu ngajak gue nginep tuh, ngajak gue nginep, si Vito sini nginep. Yaudah bentar malaman, posisi lagi di luar gue soalnya. Iya gitu. Di luar. Ntar gue izin dulu, dibolehin tuh nginep sama orang tua. Iya. Izinin, akhirnya gue TW udah tuh TW ke rumah. Nyantai masih nyantai sih ya. Iya. Malam-malam kayak Itu jam setengah 12 ingat banget. Setengah 12 ya. 12 ya dari situ bodohnya malah kita cerita horor. Cerita horor Karena di situ posisi gue ngerasa ada teman berani dong. Iya, bener. Kayak ya udah nggak akan berani muncul kali, dia nggak akan berani ngeganggu apa-apa. Itu enggak. nah udah gitu kita cerita horor. Itu di ruang tengah ruang TV. Cerita horor habis itu pas si Tala mau cerita yang tentang rumah dia itu kan aku belum tahu ya. Jadi gue cerita gini ke dia pakai bahasa gue ya, Bang. Oh, demi Allah rumah gue tau, lu mau tahu nggak kayak? Tawa dulu. Ih, gue bilang gitu di video. Gue coba, hah kenapa katanya? Dia masih main HP. Hah kenapa? Lu mau tahu nggak kemarin malam aku mimpi apa? Tiba-tiba lampu cetak mati. Kita nganggapan kayak ya udah mati lampu Oh ya. yaudah, nyalain katanya. Oh yaudah ini dinyalain lagi sama dia kan. Terus akhirnya gue tuh lanjut lagi cerita. Bodohnya itu nggak sadar kalau itu tuh emang pertanda udah sinyalir kan. Gue cerita lagi. Aku mimpi tuh kemarin di puncak, didatangin gini-gini depan cetak itu keluar api matinya. Ternyata keluar api. Terus gue sama Vito bener-bener tatap-tatapan. Akhirnya dua-duanya nyalain lampu, udah dua-duanya tidur, gak ada yang berani. Nggak beres ya. Vito bilang nggak beres kali ini, nggak beres kali gila. Kadang-kadang anak-anak ini terus lanjut dari situ. Udah. Akhirnya udahlah. Akhirnya Vito juga udah tahu ceritanya kayak gimana kan, orang-orang juga udah mulai rame kan tuh di sekolah tuh ceritain soal itu. Mungkin dia juga trauma ya, nggak mau nginep lagi di situ. Besoknya dia pulang pagi-pagi, pulang dan gue harus sendiri lagi. Otomatis hitungannya H-2 sebelum takbiran. Gue harus ngadepin 2 malam terakhir di rumah gue itu. Ngadepin 2 malam terakhir. Nah, di 2 malam terakhir gue ini, gue itu selalu chatan sama Vito soal kejadian semalamnya itu. Gue chattingan terus sama Vito tiap malam tuh gue chattingan. Tuh gue takut tuh bisa nginep lagi ya gini. Enggak, di gue gak bisa, nyokap gue gak izinin katanya. Lo gak tau gak izinin, gak tau takut ya. Posisinya kayak gitu kan. Akhirnya udah tuh malam terakhir di situ. Malam terakhir tuh gak ada gangguan. H-2 sebelum takbiran tuh gak ada gangguan. Gue ada gangguanan itu. Besoknya takbiran, ini gue malam terakhir tidur di rumah itu. Itu gue malam terakhir tidur di rumah itu posisinya. Nah, waktu itu gue posisinya beres jalan lah malam mingguan sama cewek gue. Gak tau sih itu malam gitu malam apa, cuma sih libur kan gitu. Gue malam mingguan sama cewek gue, itu gue udah tahu kan posisi nggak enak segala macam kayak gitu. Dan gue masuk rumah dan ruang pakaian tempat disetrika itu ada di atas, lantai atas, otomatis gue harus ngelewatin tangga. Gue udah tahu, gue sebenarnya nggak berani buat ngelewatin tangga itu, kayak gitu. Setakut itu, cuman akhirnya setelah dipikir-pikir, yang gue rasain selama gue ngalamin kejadian-kejadian itu bener-bener mental kekuras, capek banget. Bahkan mau tidur aja susah, badan ngerasa sakit, nggak tenang kayak gitu. Dan tuh gue sakit mulu tiap di rumah itu, gue sakit mulu bawaannya.
Sampai akhirnya gue naik ke atas tangga. Posisi kan gue sebelum main matiin semua lampu kan, karena kan ya listrik kan alasannya kayak gitu. Otomatis gue nyalain satu lampu, tinggal berarti lampu tangga sama lampu atas menuju gue ke ruang pakaian tempat setrika. Karena gue waktu itu mau ganti pakai baju tidur, gue buka lemari gue nggak ada semua tuh, berarti di atas nih bekas ART gue setrika baju. Gue lewatin tangga, gue nyalain tangga, aman. Sampai akhirnya hati kecil gue bilang gini, pakai bahasa gue capek mulu, gue capek banget kalau harus gini terus. Kayaknya kalau misalnya gue ngelawan dan nyoba biasain diri nggak akan kenapa-napa deh, kayak gitu. Gue buka, jadi kalau misalnya itu pintu geser, atas tuh pintu geser, baru ada ruangan gede, lantai 2. Gue geser pintu, gue ambil baju, itu dengan posisi udah gemeteran, karena gue nggak berani nyalain lampu tempat setrika karena itu ada di pojok banget, harus ngeliatin lorong lagi. Gue akhirnya maksain diri kan buat ambil baju setrika itu. Gue ambil baju asal yang bisa gue pakai tidur. Akhirnya gue sebelum turun ke bawah itu gue udah ngerasa gak enak banget, ngerasa bener-bener dak dikduk, merinding, panas dingin tuh udah mulai kerasa lagi situ. Akhirnya gue ngedumel kenceng, ngomong sendiri gini, pakai bahasa gue, lu bisa gak sih nggak usah ganggu gue terus, gue capek. Pakai bahasa kasar gue mau kayak gitu. Terus pas gue turun langsung ke tangga, duduk itu lantai atas bunyi semua. Itu gue lari ke bawah, itu gue nangis, telepon nyokap gue langsung. Kayak, lu baca besok pagi pulang gitu. Itu gue semalam nggak bisa tidur sampai besok aja. Gue harus balik ke puncak sendiri bawa mobil itu dengan posisi ngantuk, bukan lagi bener ngantuk. Itu yang bener-bener nemenin gue, cuma bisa ngandelin ya gue nelfon cewek gue lagi gitu untuk temenin. Dan gue juga belum cerita background gue akhirnya kenapa mutusin buat ngambil rumah di situ. Sebenarnya setelah dipikir-pikir nggak masuk akal. Dengan perumahan yang punya nama perumahan elit, perumahan besar kan, dengan posisi luas tanah yang besar juga, 2 lantai, kamar ada 4, kamar mandi 3, itu rumah gede kan, segitu gede. Tapi harganya itu di bawah market banget, yang dia pasarin ya, harganya di bawah market banget. Hasil kita ambil lah kayak gitu rumah itu, dan setelah connect tuh alamat rumah gue itu nggak ada. Entah kita mau pesan via Gojek atau Grab itu tuh, kalau misalnya gue mesen alamat selalu nggak ada, selalu nyasar ke rumah sebelah beda 2 blok kayak gitu. Dan rumah sebelah gue itu contoh upama, bukan blok asli. Misalkan contoh rumah sebelah itu blok 21, cuman rumah gue itu langsung lompat blok 25. Harusnya kan berurutan dong, 21, depannya 22, baru 23, depan lagi 24. Itu langsung 25, entah kenapa. Rumah gue tuh ngacak sendiri nomor bloknya kayak gitu. Dan sebelum pindah ke situ, gue udah tahu dulu ada cerita soal ada dulu situ tuh. Jadi kalau misalnya kita ngadep dari depan rumah gue, ada rumah orang lagi. Ini jalan lurus ke sana. Sebelah kanan tuh ada masjid yang posisinya itu lokasinya tusuk sate. Oh iya. Ya. Nah dulu tuh itu tuh bukan masjid, tapi gue udah dikasih tahu sama Pak RT-nya, sama warga setempat, udah diceritain soal masalah itu. Makanya kenapa akhirnya dibangun masjid, karena tadinya bukan masjid, itu tuh rumah orang. Tapi emang bener-bener gak beres isinya, mungkin jauh lebih gak beres dari rumah gue yang situ ya. Kenapa akhirnya bikin masjid? Karena di alamat manapun begitu sama-sama ngetertera, alamat masjid itu nggak ada. Itu masih berbentuk rumah, blok rumahnya masih ada di, kalau misalnya kita nyari alamat di Google Maps pun masih berbentuk alamat rumah, bukan masjid. Padahal nama masjid itu udah ada, itu masjid gede. Di situ nggak connect kan? Akhirnya baru connect tuh setelah beberapa lama pindah gitu kan. Udah lah akhirnya semua hal mulai kekumpul karena yang kita curigain selama ini, yang kita nggak sadar selama ini, akhirnya tiba-tiba dibikin sadar kayak gitu. Nah akhirnya waktu gue mutusin buat pindahan, itu tuh rumah tuh sempat didiemin selama 2 minggu, terus gue beres-beres barang, pindah lagi ke puncak lagi, mau nggak mau kan. Dan ada satu momen, gue inget banget, misalnya tuh ngambil lemari sama ngambil kompor, tinggalan itu cuma ngambil 1 mobil doang. Gua, cewek gua, nyokap gua sama adik gua nih, gua gitu yang nyetir, bokap gua lagi kerja, kayak gitu. Kita datang ke rumah, posisinya waktu itu gue inget banget udah masuk musim hujan, yang harusnya biasanya aja itu rumah temboknya lembab. Ini waktu bener-bener gue masuk, nyokap gue sampai batuk-batuk, pusing, itu ngap, itu mah bener-bener ngap setelah tinggalin lama kayak gitu. Rumahnya bener-bener ngap. Sampai akhirnya waktu kita, itu kan ibaratnya kali terakhir gue ngejekin rumah ke situ ya. Sebelum berangkat tuh akhirnya nyokap gue kayak ngomong sendirilah ke penunggunya ya, kayak minta maaf, terima kasih segala macam, kalau misalnya pernah ganggu segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya udah tuh kan situasi tenang, baik. Dan akhirnya sebelum banget gue pindah, waktu gue kunciin pintu tuh akhirnya udah pamitan sama rumah itu, barang udah di dalam udah clear semua, rumah dikosongin.
waktu gue mau pindah itu diajak masuk ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT itu samping rumah gue banget, diajakin masuk. Akhirnya diceritain lah soal background rumah itu. Ternyata dari dulu emang kurang sehat mungkin kalau gue tinggalin ya. Ada beberapa penghuni sebelum gue pun, dan ternyata efeknya lebih parah dari gue gitu. Ya, sampai sakit lah gitu lah. Mungkin ya bersyukur ya gue masih dikasih dalam bentuk pertanda atau gangguan, belum bentuk efek jeraknya gitu loh. Kalau andai kata gue tinggal lebih lama di situ. Terus ada juga salah satu tanda-tanda yang gue alamin dan baru keluarga gue inget itu, baru sadar. Jadi waktu kita pertama kali masuk ke rumah itu, setiap pintu, setiap kaca, setiap pintu kamar, terus kayu-kayu, setiap cermin itu ditempelin stiker lafaz Al-Quran. Itu nggak tahu ayat apa, bentuknya tuh emas bulat. Itu di setiap itu ada. Cuman kan awalnya gue mikir ya kita namanya pindah ke rumah baru, otomatis yang ada di rumah itu kita ubah dong, dicabut-cabut semua stikernya kayak gitu. Itu stiker warna emas, gue aja nggak pernah ngeliat stiker kayak gitu emas bener-bener ada ukirannya kayak gitu. Itu tuh cabut sama gue di setiap pintu, setiap kayak gitu cabut. Sampai akhirnya itu waktu mau pindah itu si Pak RT-nya itu ngomong lagi ke gue, tapi bukan udah dipasang ya, katanya dipasang apa? Itu kan yang stiker emas masih ada katanya. Stiker emas yang mana kata TV dong, Wih. Sampai akhirnya itu waktu mau pindah itu si Pak RT-nya itu ngomong lagi ke gua, tapi bukan udah dipasang ya, katanya dipasang apa? Itu kan yang stiker emas masih ada katanya. Stiker emas yang mana katanya. TV dong, Wih. Stiker emas yang mana katanya. Iya itu yang waktu itu dipasang di awal, emang dicabut katanya di pintu loh katanya. Terus itu adik gue yang inget, oh yang itu gue yang stiker lafaz Arab katanya. Iya yang itu deh bener, tadi dicabut ya. Oh pantesan katanya. Gitu. Mungkin itu salah satu penangkalnya ya. Gitu. Ini tuh doa-doa yang Iya yang buat ngejagain iya. Itu ya. Kalau boleh tahu daerah mana sih? Maksudnya Bogor daerah mana sih? Tanah Sareal. Harusnya keluarnya udah ketebak ya kalau perumahan. Iya. Perumahan besar itu cuma ada satu kok. Iya, betul. Oke. Kan tadi lu bilang sebelum lu tinggal di situ ada yang menghuni juga tuh di situ. Kira-kira ada nggak cerita selawatan dari Pak RT atau apa gitu ya? Yang diceritain tuh gini, dulu tuh ada di situ tuh orang yang bentuknya sewa di rumah itu. Ada 3 penghuni, 3 keluarga. Yang pertama itu gejalanya dia sampai terjadi sakitan, terus dia yang cerai segala macam kayak gitu. Ya separah itu katanya. Wah, cerita yang tadi gue ceritain akhirnya jadi fun fact tuh cewek gue tuh punya saudara yang bagian tim marketingnya perumahan itu. Jadi dia tuh ngomong setelah gue pindah, sebenarnya katanya dia tuh udah tahu itu rumah emang bermasalah. Di kalangan marketing, di kalangan orang yang kerja di situ udah tahu, karena kan itu tuh tanah paling lama yang dibangun situ, tanah pertama yang dibangun bagian klaster gua tuh. Dia bilang gini, mesti mau di situ enggak katanya. Kalau mesti di situ ada syaratnya apa om? Gitu kan. Ada pohon mangga kan di depan, kagak dia sama sekali udah pernah lihat rinci dalam rumah gua kayak gimana. Dia juga bilang ada pohon mangga kan di dalam dan di luar. Iya ada, coba ditebang. Dia minta izin dulu. Itu tempat pencucian mesin cuci dekat kamar ya. Iya aku tahu om. Tahu lah.
Terus baju ditutup, kata udah mau banyak aja laundry aja kalau misalnya mau cuci, karena itu nggak bagus lembab kayak gitu kan. Malah tempat bersarangnya di situ. Terus yang terakhir tuh yang ketiga itu syarat ketiga dia minta katanya blok rumahnya benerin gitu katanya. Itu salah tuh kata bloknya. Blok 4 kan katanya bloknya. Iya kata. Terus yang terakhir di bagian tangga kalau bisa banyakin kaligrafi aja, ayat-ayat kayak gitu kan. Terus buat biar aman buat menjaga kan gitu. Minimalisir. Oke, gue bilang kan nyokap gue kayak gitu. Cuma mungkin dengan kondisi mental dan rasa takut, rasa nyali udah menipis sih dengan kondisi segala macam kejadian kayak gitu. Akhirnya tuh ya udah mutusin buat ke situ lagi dan akhirnya rumah itu ditinggal kayak gitu. Nah, gue mau tanya nih sebelumnya, waktu pindah ke rumah itu pernah nggak kalian nemu benda asing atau apalah yang kira-kira bikin kalian berpikir ke sana lah ya, maksudnya gitu. Mungkin kalau dalam bentuk benda pusaka ditemuin di tempat itu nggak pernah. Cuman waktu gua pindah ke situ pertama kali pindah otomatis masih ditemenin sama pemilik rumah dong, pemilik rumah yang asli di situ. Dan dia tuh masih syarat katanya, bawa barang mau dibawa-bawain sekarang juga boleh, tapi saya nanti satu ini meja yang kayu jati ini jangan dipindahin katanya. Oh kenapa Pak? Padahal dengan konsep rumah gue yang furniture-nya udah beda konsep kan minimalis, terus ketemu tiba-tiba meja kayu jati kan nabrak banget kan. Sempet argumen lah nyokap gue tuh kayak gitu kan katanya. Terus akhirnya si pemilik rumah cuma bilang singkat gini, udah pokoknya jangan katanya kayak gitu. Dia cuma bilang gitu doang, biar sadar. Jadi itu meja tuh lokasinya itu tempatnya itu persis mepet samping kanan sama dispenser kayak gitu. Dan di atas meja itu dulu tuh ditinggalin sempat bentuk ini foto, ada ukiran kayu kaligrafi sama ukiran entah itu wayang atau entah itu apa ya, cuman berbentuk kayak gitu loh, kesenian kayak gitu. Dan itu karena yang gua nggak suka kan lihatnya sama ada ada patung besi stainless gitu berbentuk topeng kayak gitu. Topeng itu kayaknya topeng wayang deh harusnya kalau gue inget ya. Jadi karena nyokap gue lihat juga serem kan, takut, akhirnya dia masukin ke dalam lemarinya itu lemari lumayan gede banget. Oh sih lo yang depan meja makan kayak gitu. Terus semua dimasukin, akhirnya ditaruh di situ peralatan yang harus diisi kayak gitu. Walaupun terlihat aneh kan, tiba-tiba ada kayu jati di situ gede ngisi di situ kan, ya sedangkan yang lainnya furniture nggak ada yang konsep sama dia kayak gitu. Udah sih paling kalau soal barang yang ditinggalin cuma itu gue dan keluarga gue sadarin gitu. Waktu kalian ngundang Pak Ustadz itu ngomong apa aja sih? Jadi waktu kalau dari gue dan keluarga gue dan teman-teman gue alamin itu kan sebenarnya cuma satu ya, si nenek-nenek itu yang pakai baju kebaya Sunda. Sedangkan ada satu lagi teman dekat gue dari kecil, waktu dia nginep ke rumah gue itu dia benar-benar ngeliat dua sosok. Yang pertama nenek-nenek, yang ketiga itu kakek-kakek. Gue nggak tahu entah itu pakai baju adat atau pakai apa, tapi pakai baju kuno intinya, entah itu baju pangsi atau misalnya baju bela diri nggak ngerti. Dia kayak gitu, pakai bajunya warna hitam. Dan raut wajahnya itu mirip antara si sosok satu sama sosok dua ini, cuman kayak ya beda kelamin aja kayak gitu. Jadi waktu ustadznya ke rumah gue pun sempat bilang katanya, ngeliatnya yang mana neng katanya. Kalau nyokap gue bilang gitu, ngeliatnya yang mana neng katanya. Bisik-bisik kan, akhirnya keluar dulu itu yang nenek-nenek katanya. Wah satu lagi ngeliat katanya, bagus itu kalau ngeliat yang satu lagi mah katanya, bilang kayak gitu. Soalnya yang agak keras yang itu katanya bilang kayak gitu. Kalian sempat ngadain, maksudnya setelah Pak Ustadz itu datang, pasti otomatis biasanya ya Pak Ustadz tuh nggak nyuruh untuk selamatan supaya lebih baik gitu kan? Ya. Waktu itu tuh gue sempat ngundang dua ustadz ke rumah itu. Yang pertama itu yang soal gelas, yang kedua itu yang tadi yang dia nanya sosoknya yang mana. Nah ustadz yang soal gelas ini begitu dia lihat gelas udah habis, akhirnya dia nyaranin gue buat bikin pengajian gini yang katanya bagi-bagi makanan buat orang sekitar kayak gitu. Dan gue inget banget waktu itu akhirnya dibikinlah satu pengajian kecil-kecilan, undang
tetangga sebelah gitu kan. Teman-teman gue pun ada beberapa yang datang. Ya paling kayak pengajian gitu kan, tahlilan biasa, bagi makanan kayak gitu. Dan udah, cuman dengan diadakannya kayak gitu pun kan akhirnya gue perlu manggil ustadz yang kedua lagi karena emang gak ngefek sama sekali walaupun udah dilakuin kayak gitu. Nah kan akhirnya makin parah yang puncak 7 malam terakhir gue di rumah itu. Setelah kejadian semua deretan cerita kejadian-kejadian lo itu, pindah kan kalian tuh Iya ke puncak lagi. ke puncak lagi. Ada kejadian itu sebelum itu atau setelah itu ada kejadian lagi? Jadi waktu tadi kan gue cerita tuh yang gue ngambil kompor. Nah hari sebelumnya tuh 2 atau 3 hari sebelumnya, jadi rumah itu udah dipasarin lagi lah sama nyokap gue. Dan ada yang mau ngisi, itu dia ngisi anak remaja, anak kuliah, dan ditemenin sama omanya. Jadi dia tinggal berdua di rumah itu. Overall dia benar-benar cocok dan senang pas melihat rumah itu secara langsung, kondisinya secara langsung benar-benar senang. Cuman ya nyokap gue pun akhirnya ngajak mereka ketemuan di satu tempat tuh sebelum akhirnya rumah itu dilepas. Akhirnya disebutin lah syarat-syarat kayak gimana. Cuman gak nyebut kejadian itu ya, karena itu mungkin bakal membebani si calon yang penghuni juga kayak gitu. Akhirnya diceritain lah syarat-syaratnya kalau bisa ini, kalau bisa itu kayak gitu. Akhirnya dilakuin, udah. Dan yang gue ketahuin waktu itu pun setelah gue udah lama banget, udah 3 bulan atau 4 bulanan pindah, waktu itu gue tuh main lagi ke situ sengaja. Tuh gue masuk pos satpam sampai satpam pun kaget. Tala katanya, dia apa mau lihat rumah gitu kan. Dan waktu gue lihat ke sana, alhamdulillahnya masih sama penghuninya itu, sama. Tapi ada lagi kejadian, entah ini misis, entah ini aneh ya. Jadi gue tuh dari kecil ada sepupu gue yang tinggal bareng sama nyokap bokap gue, karena dia lebih dekat sama pihak nyokap bokap gue dibanding keluarga dia sendiri, lebih nyaman atau nggak kayak gitu ya mungkin. Dia tinggal sama gue, sepupu gue perempuan. Jadi dia tuh posisi kuliah di Bogor, di PB Dramaga. Dia tuh mesen paket online, ya kan beli barang online. Sampai akhirnya itu tuh jaraknya berdekatan sama yang gue main ke rumah gue yang nengokin rumah yang ternyata penghuninya masih sama kayak gitu. Jadi dia mesen paket tapi salah pencet alamat, malah ke alamat rumah yang itu, harusnya ke Dramaga, salah pencet alamat. Sampai akhirnya tuh si kurirnya tuh nelfon, video call, karena nanyain ini bukan ke rumahnya katanya. Terus pas difotoin rumahnya itu udah kosong. Jadi si penghuninya kayaknya pindah juga. Iya, dan itu sampai sekarang kosong lagi. Kalau boleh tahu nih gue, nyokap lo cerita nggak atau enggak maksudnya kasih saran atau apa gitu sama si calon pembelinya itu? Karena waktu itu gue nemenin nyokap gue buat ketemu si calon penghuninya itu, tapi gue cuma ngedrop dan beres dia ketemu, cerita nyokap gue kasih tahu kami ngobrol apa aja, apa di samping calon itu. Nyokap gue cuma cerita gini, itu kan yang belinya kan kayak gue tadi omah kan. Nyokap gue ngomongnya omah kalau bisa itu kalau misalnya mau metik mangga yang di depan, permisi dulu, izin dulu. Karena dulu pertama kali gue pindah, itu waktu gue lagi pindahan banget, lagi sibuk ngurusin barang, nyokap gue tuh metik mangga di situ. Dia bikin rujak, inget banget. Metik mangga di situ dia bikin rujak. Mungkin kan akhirnya connect kan dengan segala kondisi yang akhirnya dirasain soal hubungan itu. Akhirnya kata mamanya, oh iya siap. Tapi mungkin harusnya dengan kondisi nyokap gue ceritain detail apa aja yang perlu dilakuin di rumah itu, titip pesan apa, harusnya sih calon pembelinya udah sadar ya, mungkin memang ada sedikit trouble ya, tapi kan itu kita kan mau meminimalisir kan apa aja sih yang nggak boleh dilakuin dan apa aja yang harus dilakuin gitu. Oke guys, kayak gitu ceritanya setelah panjang cerita kita. Sekian cerita ini, ya semoga nanti kedepannya yang beliau mengatalha bisa tenang lah di rumah itu lah ya, kayak gitu. Terima kasih Atala sudah Sama-sama. cerita. Terima kasih temennya, lupa nama lo. Dan sampai jumpa lagi, bye bye.